Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita segala karunia-Nya, juga kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan puasa pada tahun ini 1444 Hijriah. Semoga Allah mentuntaskan sisa puasa kita hingga kita bisa menyelesaikannya sampai akhir Ramadan. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita benar-benar bisa mendapatkan syafaatnya ketika yaumil hisab. Anak-anakku yang disayang Allah, para murid, juga para wali murid, juga para guru dan karyawan SD Masjid Syuhada, ada suatu kejadian pada zaman Rasulullah yang mengajarkan kita bagaimana harusnya kita menjaga, menata lisan kita dalam berkomunikasi. Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Suatu ketika sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari bertemu dengan sahabat yang lain yang bernama Bilal bin Rabah. Dari pertemuan itu terjadilah dialog. Akhirnya makin lama terjadi perdebatan. Ada beda pendapat, ada suasana emosi. Dan secara tidak sadar, Abu Dzar Al-Ghifari terucap kata-kata, "Dasar si kulit hitam." Masya Allah. Mendengar kata-kata sahabat Abu Dzar, sahabat Bilal hatinya menjadi sangat galau. Dan dia menemui Rasulullah dan melaporkan kegalauannya tersebut. Begitu mendengar laporan dari Bilal, langsung berubah wajah Rasulullah. Dan dia segera menemui Abu Dzar. Lalu berkata Rasulullah, "Ya Abu Dzar, sungguh dalam dirimu masih terdapat jahiliyah." Rasulullah mengucapkan hal tersebut karena Rasulullah memang mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang memang tidak diukur dari warna kulit, tidak diukur dari ras, tapi diukur dari ketakwaannya. Begitu Abu Dzar mendengar ujaran Rasulullah dan nasihat beliau, langsung Abu Dzar menangis dan memohon ampun kepada Allah SWT dan berjanji kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak akan mengulanginya lagi." Lalu apa yang dilakukan Abu Dzar? Beliau mencari sahabat Bilal. Begitu Abu Dzar ketemu Bilal, langsung sahabat Abu Dzar tersungkur ke pasir, jatuh dan meminta Bilal untuk menginjak wajahnya. "Demi Allah Bilal, injaklah wajahku Bilal. Semoga Allah mengampuniku karena perbuatan jahiliyahku. Demi Allah Bilal, injaklah wajahku." Wajahnya sampai dilumuri pasir agar Bilal tega untuk menginjaknya. Tapi Bilal tetap tegak, tidak bergeming berdiri dan menyaksikan Abu Dzar seperti begitu. Namun Bilal tidak bergeming dan tetap kukuh di tempat berdirinya. Bahkan Bilal mulai menangis melihat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari begitu tampak terpukul karena kata-katanya sendiri. Kemudian Bilal berkata, "Semoga Allah mengampunimu ya Abu Dzar. Aku tidak akan pernah
menginjakkan kakiku di muka yang penuh cahaya karena sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keduanya berpelukan, menangis bersama. Masya Allah. Begitulah akhlak para sahabat Rasulullah. Padahal kita tahu Abu Dzar adalah seorang muhajirin dari kaum Quraisy yang secara sosial adalah lebih tinggi martabatnya. Dan Bilal adalah seorang mantan budak. Tapi karena akhlak yang terjaga, mereka saling bisa memaafkan. Bahkan yang derajatnya dikira lebih tinggi malah lebih dulu memohon maaf atas ampunannya. Anak-anak sekalian, para guru, para wali murid dan karyawan Edi Syuhada yang dirahmati Allah. Kisah ini memberikan pembelajaran buat kita. Sebagaimana yang diajarkan juga oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diolok-olok lebih baik dari kaum yang mengolok-olok. Demikian juga janganlah sekelompok wanita mengolok-olok kelompok wanita yang lain. Boleh jadi kelompok wanita yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah kalian memberi gelaran-gelaran yang buruk. Dan seburuk-buruk gelaran adalah gelaran setelah iman. Maka barang siapa yang tidak bertaubat, sungguh mereka termasuk golongan yang zalim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, para wali murid juga guru dan karyawan SD Masjid Syuhada. Mungkin juga kita sering melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Memberi panggilan dengan maksud untuk keakraban. Dengan maksud untuk lebih mengakrabkan diri. Tapi sebenarnya kita tidak pernah tahu bagaimana isi hati manusia. Mungkin beberapa teman bisa menerima panggilan-panggilan tersebut. Tapi bisa jadi sebenarnya mereka tidak menerima. Tapi karena ada dalam komunitas, ada dalam kepercayaan, mereka jadi enggan. Jadi tidak enak untuk mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya keberatan dengan panggilan-panggilan tersebut. Apalagi, maaf ya, Bapak Guru pernah mendapati beberapa anak memanggil temannya dengan nama bapaknya. Ya Allah. Semoga hal tersebut tidak terulang lagi. Karena apa? Orang tua teman kita adalah orang tua kita juga. Maka sebaik-baik hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga lisan kita dalam berkomunikasi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, demikian kultum sore menjelang iftar. Semoga
materi kali ini bisa menambah pembelajaran kita untuk semakin menjadikan kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.